Saya Habibi Ahmad Akbar. Mas Habibi, Ya, silakan. umur saya kebetulan sudah lewat dari 37, Mas. Muda, masih muda. Ya, tapi anak saya sudah 7. Oh, Masya Ya. Allah, Alhamdulillah. Seriusan ini bener? Gak kelihatan. Beneran? Ya, benar. Asli. Anaknya ada Beneran 7? Anaknya 7. Masya Allah. Yang Umur pertama 37? umur 10 tahun. Yang kedua kembar 5 umur 9 tahun. Oh, Masya Allah. Yang terakhir bungsu umur 3 tahun. Umur berapa? 3 tahun? 3 tahun. Yang kedua kembar 5? Ya, kembar 5 laki-laki semua. Kan ada pepatah yang mengatakan, Ustadz, banyak anak, banyak rezeki. Nah, sebenarnya versi dalilnya ada nggak? Karena yang saya alamin, banyak anak, banyak rezeki, banyak banget pengeluarannya, Ustadz. Ya, jadi atau gambarannya ada nggak referensi di zaman Nabi atau di zaman sahabat yang memiliki anak banyak? Terus dari sisi parentingnya seperti apa? Karena mungkin kalau kalian punya anak 1, 2, 3, 4 sudah mengeluh, jangan sampai mengeluh di depan saya. Karena itu belum ada apa-apanya. Terus yang terakhir, berikan saya nasihat tentang menjadi sosok seorang bapak atau seorang suami yang soleh itu seperti apa, biar teladan pada istri dan anak-anak. Itu. Terakhir, kalau suami udah dikasih nasihat, ya istri juga dikasih nasihat tentang istri yang soleh itu seperti apa. Ini nih tujuannya sebenarnya kan. Sebetulnya jumlah anaknya Bang Habibie itu sama dengan jumlah anaknya Rasulullah. Rasulullah tuh anaknya 7 kan. Yang pertama itu Qasim, tapi meninggal umur 3 hari. Kemudian Zainab, kemudian Ruqayyah, kemudian Ummu Kulsum, kemudian Fatimah, kemudian Abdullah, kemudian Ibrahim. Tapi yang laki-laki ini semuanya meninggal masih kecil. Umur berapa bulan, umur berapa tahun, umur berapa hari meninggal. Sehingga yang utuh itu semuanya anak perempuan. Sehingga yang seolah-olah yang paling bungsu itu Sayyidah Fatimah. Padahal nggak bungsu-bungsu banget sih sebetulnya, tapi yang paling kecil yang hidup. Tapi maksudnya anak Nabi juga banyak. Ada 7, itu anak dari keturunan beliau sendiri. Tapi juga ada anak angkat. Ada sepupu yang seolah-olah seperti anak. Siapa? Ali bin Abi Thalib. Karena Ali itu pamannya Rasul, Abu Thalib itu gak sanggup ngerawat Ali karena anaknya banyak. Jadi akhirnya dititip ke Rasul. Karena Rasul kan kaya. Sayyidah Khadijah kan kaya. Jadi karena Abu Thalib gak bisa ngerawat Ali, dititipinnya ke Rasulullah Khadijah karena kaya mereka. Jadi Nabi itu di dalam rumahnya bukan cuma 7 anak, dengan sepupunya lah, dengan anak angkatnya lah, belum lagi anak yatim lah gitu ya. Jadi kalau jumlah anak Nabi itu 7 sama dengan Bang Habibie, anaknya 7. Semoga kesamaan ini menjadi sebuah pertanda baik. Putranya berapa berarti? 5. Yang 5 kembar itu putra semua. Yang sendiri-sendiri itu perempuan. Oh, Masya Allah. Saya gak kebayang. Hebat ya, Masya Allah. Jadi referensinya adalah Sayyidina Muhammad SAW. Nanti Bang Habibie coba baca bagaimana Sayyidah Khadijah mendidik anak-anak hebat ini. Karena kan semuanya keren-keren kan. Semuanya orang-orang hebat. Kemudian yang kedua tentang kalimat banyak anak banyak rezeki. Saya justru merasa bahwa anak itu adalah rezeki. Jadi kalau nambah anak itu artinya nambah rezeki. Saya nggak mau mengartikan rezeki itu hanya materi. Karena rezeki yang paling mahal itu justru keluarga. Kemudian kesehatan. Kalau urutannya nih ya, urutan duniawinya. Bagi saya nomor 1 keluarga, nomor 2 adalah kesehatan, nomor ketiga punya hobi kalau menurut saya. Nomor keempat baru nanti masalah materi segala macam. Jadi kalau keluarganya baik, kesehatannya kita sehat, prima, terus kita bisa menjalani kesenangan kita, hobi kita, berarti urusan dunia kita itu sebetulnya udah nyaman gitu ya. Ditambah lagi dengan adanya rezeki materi yang lebih ini. Tapi keluarga itu sendiri adalah rezeki, kesehatan itu adalah rezeki. Sehingga kalau istilahnya banyak anak banyak rezeki, versi saya, anak itulah yang disebut dengan rezeki. Kenapa rezeki? Banyak alasannya. Alasan pertama,
bukankah menjadi seorang ayah itu ibadah yang sangat luar biasa? Jadi Bang Habibie itu udah beribadah setiap hari dengan 7 amal ibadah. Dengan merawat, mendidik, itu tuh sehari lebih daripada sholat sunnah duha di pagi hari, tahajud di malam hari. Tapi ada sisi lain yang saya coba mulai nikmati nih Bang. Kan apalagi Bang Habibie yang paling gede 10 tahun ya. Saya bisa kasih tahu satu curhat ayah nih. Curhat ayah versi ayah ya. Karena anak saya yang paling gede itu umurnya sekarang 18 tahun. Curhat ayah, waktu 12 tahun pertama sebelum dia lulus SD itu berharga banget Bang Habibie. Segimanapun kita capek, pas mereka masih kecil, kita pasti akan kangen nanti kalau mereka udah gede. Kan gak mungkin gede suruh pipis di celana ya. Gak mungkin gede dia disuruh manja-manja kayak sekarang. Apalagi anak perempuan mungkin beda gaya perlakuannya. Jadi nikmatin aja. Itu masa-masa berharga banget. Penuh kenangan, ngangenin. Untungnya saya masih punya anak yang masih umur di bawah 10 tahun. Yang masih saya bisa ajak main 3 orang. Yang 2 orang ini udah ABG nih. Yang 3 orang masih kecil. Jadi yang 3 orang ini sekarang jadi kayak mainan saya aja nih. Pulang ke rumah apa. Artinya itu ibadah pertama. Anugerah. Anak itu sendiri rezeki. Ibadah. Yang kedua, kalau kita berhasil mendidik mereka, mereka lah yang menjadi penyelamat kita kelak di akhirat. Mereka lah yang akan mendoakan kita ketika kita sudah wafat. Jadi kalau kita dikasih anak, ngerasa kayak, kok gak nambah materinya? Kok gak nambah bisnisnya? Kok gak nambah karirnya? Itu bukan rezeki utama, justru anak itulah rezeki utamanya. Sehingga kalau ada orang yang salah paham, saya dikasih banyak anak tapi melarat atau susah gitu. Enggak, anak kamu itulah rezekinya. Jangan kamu artikan rezeki selalu materi. Masih banyak nanti alasan-alasan lain kenapa anak itu adalah rezeki. Dari sisi agama, dari sisi keberkahan, dari sisi akhirat. Yang terakhir tadi apa? Nasihat buat suami dan buat istri atau buat ayah dan buat ibu. Nasihat paling sederhana adalah belajar. Jangan berhenti belajar. Karena kita gak cukup jadi ayah atau jadi suami hanya modal cinta tuh gak cukup. Jadi istri, jadi ibu modal sayang doang tuh gak cukup. Memang harus belajar sih. Ta'aruf itu jangan pas sebelum nikah aja. Kita masih harus terus belajar tentang pasangan kita sampai udah tua juga. Kita harus terus belajar tentang dia. Hari ini aku belajar apa tentang dia, besok belajar apa tentang dia. Dia itu bisa pasangan, bisa anak ya. Belajar terus. Dia itu adalah referensi yang mengajarkan kita banyak hal. Jadi belajar terus tentang dia. Baik dengan cara baca buku, dengan membaca watak, baca karakter, baca perilaku, belajar. Jadi ketika kita ngerasa ada yang gak srek, anggap itu sebagai pelajaran bagi kita. Ketika kita ada ngerasa salah, anggap itu sebagai pengalaman untuk kita perbaiki. Belajar. Sehingga kita terus tumbuh menjadi lebih baik. Suami lebih baik, orang tua lebih baik, istri lebih baik, ibu lebih baik. Jangan berhenti belajar. Ta'aruf. Belajar psikologi, walaupun kita gak harus jadi psikolog. Tapi belajar psikologi, karena dengan kayak gitu kita jadi ngerti kan, apalagi hari ini ilmu mental health itu penting. Belajar tentang mental health, belajar tentang psikologi, tes kalau perlu, tes semua metode psikotes. Jadi jangan berhenti belajar, apalagi untuk jadi orang tua. Parenting itu harus belajar, gak cukup modal, saya orang tua, doa saya itu mustajabah, kamu jangan durhaka sama orang tua. Gak bisa, belajarlah jadi orang tua yang baik, baru kita bisa berharap yang baik-baik dari anak. Tapi orang tua gak pernah ngedidik anak dengan baik, cuma pakai doktrin-doktrin aja sama kalimat-kalimat kutukan. Gak bisa, hidup gak bisa kayak gitu. Beberapa orang tua yang gak terdidik dengan baik, gak well educated tentang ilmu parenting, mereka kayak gitu polanya. Gak ngedidik anak, tapi nuntutnya dengan sakralnya orang tua gitu. Aku ini ayah, doa ayah itu gak ada hijab. Aku ini suami, jangan durhaka sama suami. Selalu pakai doktrin-doktrin sakral, tapi gak ngedidik istri. Suami gak ngedidik istri tapi nuntut istri. Istri gak menunaikan hak suami tapi nuntut suami. Orang tua gak ngedidik anak tapi nuntut anak. Jadi itu berawal dari gak mengerti belajar. Semoga kita semuanya menjadi seorang pembelajar.